yang awalnya tidak lulus di prasanggah dan kita ini sudah mengajukan sanggah. Baiklah sobat semuanya, pada video ini kita akan berbagi update informasi yaitu 4 kategori guru honorer yang dipastikan 100% ini tidak lulus pasca sanggah pada pengumuman pasca sanggah P3K Guru tahun 2022-2023. Jadi disinilah merupakan lini masa untuk pengumuman hasil seleksi prasanggah, kemudian masa sanggah. Setelah jawab sanggah, maka di sini nanti akan diumumkan pada pengumuman hasil seleksi pasca sanggah dari sanggahan yang sudah kita lakukan. Nah, nanti dari 4 kategori ini pada pengumuman pasca sanggah tetap akan mendapatkan tampilan bahwa kita ini tidak lulus ya di pasca sanggah. Yang mana untuk tampilannya ketika kita login ke akun SSCASN maka akan menjadi yang seperti ini, yaitu pasca sanggah mohon maaf Anda tidak lolos CASN 2022 yaitu P3K Guru. Berikutnya di sini tentunya untuk jadwal inilah merupakan suatu hal yang nanti kita nantikan ya, yaitu tanggal 9-10 sekaligus penentuan nanti apakah kita ini bisa melanjutkan tahap berikutnya yaitu ngisi DRH dan juga usul penetapan NI P3K. Nah, kira-kira siapa saja 4 kategori guru honorer yang 100% ini tidak akan lulus di pasca sanggah? Silahkan simak video ini sampai selesai. Namun sebelum kita lanjutkan perlu saya ingatkan, bagi teman-teman yang mungkin baru pertama kali menemukan channel ini, silakan klik tombol subscribe-nya dan aktifkan notifikasi loncengnya, sehingga nanti jika ada update video terbaru, teman-teman tidak akan ketinggalan informasi. Baiklah sobat-sobatnya, di sini kalau misalkan kita melihat pada lini masanya ya. Nah, lini masanya ini adalah merupakan yang pertama pengumuman hasil seleksi. Nah, ketika pengumuman hasil seleksi di prasanggah bagi teman-teman yang tidak lulus, tentunya kita dinyatakan bahwa kita tidak lulus di prasanggah. Nah, kemudian setelah kita mengajukan sanggah, maka di sini akan tampilannya beda, yaitu masa sanggah sudah berakhir, Anda sudah pernah menyanggah. Silakan tunggu jawaban sanggahan Anda. Nah, tentunya di sini nanti untuk keputusan finalnya apakah sanggah kita itu diterima ataukah tidak, maka di sini nanti kita bisa melihat pada pengumuman hasil seleksi pasca sanggah. Nah, di sini dari 4 kategori ini nanti akan mendapatkan tampilan bahwa di sini setelah kita menyanggah, maka di sini kita dinyatakan tidak lolos ya seleksi P3K Guru 2022 untuk yang pasca sanggah. Nah, selanjutnya untuk membahas terkait tentang siapa saja 4 kategori guru honorer tersebut, maka di sini kita buka kembali ya, yaitu untuk yaitu di bagian sanggah, yaitu dikutip dari Kemenpan RB, yaitu bahwasannya yang dimaksud dengan masa sanggah itulah merupakan waktu pengajuan sanggah yang diberikan kepada pelamar untuk melakukan sanggahan. Atau istilahnya ini adalah teman-teman ini tidak lolos, kemudian tidak terima, kemudian ingin menyanggah ya, supaya nanti harapannya awalnya nggak lulus di prasanggah ini menjadi lulus di pasca sanggah. Nah, di sini yang kita sanggah itu adalah untuk pengumuman hasil seleksi kita, teman-teman. Nah, selanjutnya di sini kita cek kembali yang mana di sini untuk tahapan pasca sanggah merupakan pengumuman hasil keputusan final dari panitia terhadap sanggahan yang sudah kita ajukan bagi teman-teman atau pelamar yang dinyatakan tidak lolos seleksi P3K Guru. Jadi di sini adalah sanggah itu bagi teman-teman yang tidak lolos kemudian telah mengajukan sanggah, maka di sini kita akan mendapatkan pengumumannya pada pengumuman hasil sanggah, teman-teman. Nah, berikutnya di sini kira-kira siapa saja dari 4 kategori guru honorer yang mana di sini nanti 100% dipastikan tidak akan lulus pasca sanggah. Apakah kita ini termasuk dalam kategori ini? Nah, di sini adalah yang pertama, teman-teman. Nah, yang pertama yaitu kategori guru honorer yang nantinya 100% tidak lulus pasca sanggah. Inilah yang pertama, yaitu teman-teman P1, yaitu P1 yang sudah mendapatkan penempatan sebenarnya kemarin, namun teman-teman termasuk dalam 3000-an sekian, yaitu yang sudah mendapatkan penempatan namun mendapatkan notifikasi pembatalan dan masuk dalam daftar nama yang peserta P1 dibatalkan penempatannya. Nah, bagi P1 yang mendapatkan penempatan namun telah dibatalkan penempatannya, ini adalah kita menjadi tidak lulus di prasanggah ya. Maka di sini nanti pada pengumuman pasca sanggah ini dipastikan kita kembali tidak akan lolos ya pada pengumuman pasca sanggah. Namun di sini kita juga perlu memahami bahwasannya
di sini meskipun kita untuk P1 yang pembatalan penempatan kemarin dari 3000-an sekian itu, meskipun kita tidak lulus atau dibatalkan, itu yang dibatalkan hanyalah penempatannya ya. Jadi untuk status kita sebagai P1 lulus passing grade itu tidak dibatalkan. Dan juga melalui siaran pers terbaru dari Kemdikbudristek bahwasanya dari teman-teman P1 yang mengalami pembatalan penempatan itu nanti tetap akan diupayakan diprioritaskan ya, yaitu untuk kembali ditempatkan di tahun 2023 ini. Sehingga di sini kita nggak perlu khawatir, meskipun dari teman-teman yang P1 mengalami pembatalan ini nanti tetap akan ditempatkan pada P3K Guru 2023. Kita tinggal menunggu waktu jadwalnya saja. Nah, untuk yang pertama. Nah, kemudian untuk kategori yang kedua. Nah, kategori yang kedua ini adalah berangkat dari teman-teman P2, P3 dan juga P4. Nah, P2, P3 dan juga P4 yang tidak lulus di prasanggah, yang mana di sini kita tidak menyanggah ya. Kalau misalkan kita P2, P3, P4 kita tidak lulus atau tidak mendapatkan penempatan, ini kita tidak mengajukan sanggah pada masa sanggah. Entah itu kita tuh nggak menyanggah tuh dikarenakan kita memang sengaja nggak menyanggah, atau mungkin juga kita itu terlewat waktu ya. Sepertinya kita nggak lulus, kemudian kita ingin menyanggah, namun kita mungkin nggak tahu informasi, maka kita terlewat waktu sanggahnya. Maka teman-teman yang masuk dalam kategori ini nanti juga 100% pasti tidak akan lulus pada pengumuman pasca sanggahnya. Nah, dikarenakan di sini seharusnya memang ketika kita ikut seleksi P3K Guru, kita selalu memantau portal dari guru honorer ya, yaitu guru P3K Kemdikbud.id. Di sana disajikan yaitu untuk jadwal-jadwal seleksi P3K Guru, maka kita melakukan segala sesuatu itu adalah sesuai dengan jadwalnya masing-masing. Nah, berikutnya untuk yang ketiga itu siapa? Nah, yang ketiga ini adalah jika teman-teman masuk dalam kategori ini, yaitu P2, P3 dan juga P4 yang awalnya tidak lulus di prasanggah dan kita ini sudah mengajukan sanggah, namun dengan bukti atau pendukung yang tidak kuat ya, sehingga mengakibatkan kita ini tidak lolos ya pada masa sanggah. Nah, kalau misalkan kita nggak lolos sanggah dikarenakan bukti kita mungkin kurang kuat, maka di sini nanti kita juga masuk dalam kategori 100% yang tidak akan lulus di pasca sanggah. Nah, dikarenakan kemarin ketika kita itu ingin mengajukan sanggah, maka kita memberikan kalimat-kalimat yang sesuai kan dengan alasan kita, tentunya adalah yang tidak mengada-ada ya, dan juga kita lampirkan untuk screenshot atau buktinya. Nah, untuk bukti yang menunjukkan menguatkan bahwa kita itu adalah awalnya nggak lulus, ini seharusnya kita diluluskan, maka dengan bukti yang kuat kita nanti bisa berhasil. Kalau misalkan di sini kita buktinya mungkin keliru atau mungkin nggak kuat, maka kita nanti juga tetap akan tidak lolos di pasca sanggah. Berikutnya yang terakhir yaitu yang keempat. Siapa saja sih? Yaitu dari teman-teman kategori P2, P3 dan juga P4. Ketika kita ini tidak lulus di prasanggah dan kita ini sudah mengajukan sanggah. Nah, kita nggak lulus prasanggah, kita sudah mengajukan sanggah dan sanggah kita ini sudah diterima. Namun ternyata nilai yang kita dapatkan setelah pasca sanggah ini tidak dapat melebihi atau dapat melampaui peserta yang lulus prasanggah atau TP ya. Ini menyebabkan kita TP kan. Misalkan di sini ada P2, P3 yang mana di sini kita kan kemarin di ranking ya hasil observasinya. Dan juga untuk P4 itu kan ada dua syarat untuk bisa lulus. Yang pertama itu adalah lulus passing grade ke semuanya dan juga mendapatkan peringkat terbaik. Nah, kalau misalkan kita peringkat kedua ya, ini peringkat 1, peringkat 2. Nah, di sini adalah ada formasinya hanya ada satu, kemudian ini adalah yang lulus mengisi formasi. Nah, di sini kita lulus passing grade namun kita ini ternyata kalah peringkingan. Nah, kita menyanggah, nilai kita sudah bertambah misalkan. Namun hasil sanggah kita ini nilainya tidak bisa melebihi dari peserta yang nomor 1. Nah, sehingga di sini juga tetap yang mengisi formasi itulah peserta yang nomor 1. Sehingga kita dalam kategori ini itu adalah juga yang dapat dikatakan tidak lulus di pasca sanggah nanti. Nah, kira-kira demikian untuk 4 kategori guru honorer yang pasti 100% tidak lulus pasca sanggah. Dan selanjutnya di sini kita pantau saja untuk pengumuman lanjutannya. Ini adalah nanti finalnya kita menunggu yaitu pada tanggal 9 ya. Nah, di sini kita tunggu di tanggal 9 sampai dengan tanggal 10 April 2023. Nanti akan disampaikan untuk pengumuman finalnya. Siapa saja daftar nama yang nantinya bisa lanjut untuk mengisi DRH, artinya bisa diangkat pemberkasan.
kemudian nanti kita ikut usul penetapan NIP3K. Kalau misalkan kita di sini ternyata tanggal ini tidak lulus di Paskasangga, maka nanti kita solusinya adalah satu. Solusinya adalah kita menunggu jadwal seleksi P3K Guru 2023, dikarenakan untuk misinya nanti juga untuk menuntaskan teman-teman yang tidak lulus ya pada seleksi P3K Guru 2022 ini. Oke, demikian, semoga bermanfaat teman-teman. Salam sukses, salam semangat untuk kita semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.